Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat dan mudah-mudahan berberkah hari ini bagi seluruh sahabat-sahabat yang sudah menunaikan salat Jumat. Ada satu hal yang sangat menarik di mana ada ustaz yang begitu berani gamblang membahas soal bagaimana penyematan nama habaib pada suriat Nabi. Dan poin-poin itu dijawab dengan sangat lugas dan bahkan didasari dengan ayat-ayat. Coba kita simak secara bersama-sama seperti apa pembahasan dari ustaz tersebut. Apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Lalu bagaimana menurut Pak Yai sendiri hukum bergelar Habib, Pak Yai? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, kemudian angkuh, termasuk tafakhur bil ansab yang sangat dicacat oleh agama Islam, dan termasuk Ubayyah al-Jahiliyah. Lantas bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib, Pak Yai? Orang yang memanggil orang lain dengan panggilan Habib, kalau dia tahu bahwa kalau dia memanggil orang lain dengan sebutan Habib akan menjadikan orang yang dipanggil ini menjadi sombong dan angkuh, maka hukum memanggilnya adalah haram karena al-i'anah 'alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada anggapan bahwa para habaib itu pasti tidak akan masuk neraka. Bagaimana Pak Yai menanggapi tanggapan tersebut, Pak Yai? Ini adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh orang Yahudi, bahkan ini kalimat lebih hebat dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan lan tasnar illa ayyama ma'dudat. Kami tidak akan terkena masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ada orang yang pasti tidak akan masuk neraka, berarti dia lebih hebat dari orang-orang Yahudi itu di dalam kesombongan dan keangkuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira kita sudah dengar bersama-sama. Ada 4 poin yang sangat luar biasa saya kira, dan ini patut diajungi jempol. Sekaligus ini akan membuat para habaib-habaib yang keblinger ini, yang selalu berharap untuk mendapat penghormatan dan penghargaan sekaligus mendapat tiket gratis masuk di surga, akan kepanasan ini pasti menonton video ini. Kenapa? Karena ternyata kemudian oleh Pak Ustaz, gelar habaib itu justru tidak pernah diperuntukkan untuk sahabat-sahabat Nabi ataupun keturunan Nabi. Tapi malah kalau menukil dari poin pertama pertanyaan tadi, itu ternyata adalah orang-orang yang gelar itu disematkan pada orang-orang Yahudi dulu. Nah inilah makanya pasti akan ada lagi yang kebakaran jenggot. Nah,
Tetapi kemudian saya kira tidak ada masalah orang dipanggil menjadi habaib. Yang penting itu tidak dalam konteks bagaimana dengan nama itu kemudian orang menjadi sombong, orang menjadi jumawa seperti yang di sebelah itu. Karena merasa habaib, jadi bebas berkoar-koar, bebas melakukan apa saja, seolah-olah bahwa tidak ada pintu neraka buat dirinya. Nah, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Yang pasti bahwa ini adalah pencerahan baru yang kira-kira itu tadi bisa membuat mereka-mereka yang keblinger dipanggil habaib hari ini, lalu kemudian berperilaku sombong, bisa mengevaluasi dirinya bahwa sesungguhnya sekali lagi yang diperhadapkan ke muka Allah Subhanahu wa taala, yang diperhadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya bukanlah gelar, bukanlah karena kita keturunan siapa, tetapi karena amal ibadah kita sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.